Kalau kita lihat di media sosial, banyak orang Indonesia yang suka dengan Rusia. Sebagai contoh, para YouTuber yang kontennya Ome TV, ketika berbincang-bincang dengan cewek Rusia, pasti penontonnya rame. Cewek Rusia yang tinggal di Indonesia kemudian membuat konten di media sosial, penontonnya juga rame. Apalagi kalau isi konten tersebut menunjukkan keunggulan Indonesia dari negara-negara lain. Selain itu, konten-konten YouTube militer yang membahas mengenai pertikaian antara Rusia dengan negara-negara barat, katakanlah Amerika atau NATO, tidak sedikit dari orang Indonesia yang pro Rusia dan menjelek-jelekkan negara barat. Ketika konflik antara Rusia dan Ukraina berlangsung, netizen Indonesia juga terlihat mendukung Rusia atas invasinya ke Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin juga banyak dikagumi oleh netizen Indonesia. Banyak orang Indonesia yang suka memuji-muji Putin. Mereka menggambarkan Putin sebagai seorang yang pendiam, tidak banyak bicara, tapi memiliki ketegasan dan keberanian. Katakanlah tidak gentar menghadapi Amerika dan kawan-kawannya. Banyak pendapat dari netizen Indonesia kalau Putin itu dekat dengan Islam dan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka mereka menyukai hal ini. Bagaimana fenomena ini bisa terjadi? Yuk kita bahas di video kali ini. Sikap anti barat, ketidaksukaan terhadap sikap Amerika, salah satu alasan kenapa kok netizen Indonesia pro terhadap Rusia. Tidak sedikit netizen Indonesia menganggap bahwa Amerika Serikat merupakan negara yang licik. Amerika dianggap oleh orang Indonesia suka melakukan propaganda untuk mencapai tujuannya. Yang kemarin sempat ramai dibahas oleh narasi juga adalah adanya konspirasi bahwa Amerika Serikat telah memfitnah Irak soal kepemilikan senjata pemusnah massal. Ada rumor yang menyebutkan sebenarnya Irak tidak punya senjata pemusnah massal, tapi Amerika mengatakan sebaliknya agar Amerika punya alasan untuk menyerang Irak, dan akhirnya pemimpin Irak kala itu, Saddam Hussein, dijatuhkan dari kepemimpinannya. Walaupun saya pribadi tidak tahu apakah Amerika benar-benar licik atau tidak dalam konteks ini, tapi di sini sudah jelas bahwa netizen Indonesia kebanyakan kok suka dengan Rusia karena menganggap bahwa lawan daripada Rusia yaitu Amerika itu punya sifat yang licik. Alasan kedua, kenapa kok orang Indonesia fanatik terhadap Rusia? Karena kurangnya literasi atau kurangnya membaca. Mungkin ini agak nggak enak untuk didengar, tapi ini harus kita akui. Sebagian netizen Indonesia menganggap bahwa Rusia itu negara yang suci, tidak punya celah untuk dikritik. Walaupun ya tidak semua netizen Indonesia seperti itu, tapi masih ada sebagian yang mengatakan seperti itu. Pokoknya yang baik-baik ada di Rusia dan yang buruk-buruk ada di Amerika. Dan ini yang menjadi problem, ini merupakan fanatik buta. Ya, karena kita kurang membaca, dalam hal ini kurangnya wawasan atau pengetahuan, melihatnya hanya satu sisi saja, tidak mau untuk membaca referensi lain, maka kita yang terdengar adalah bahwa yang Rusia merupakan baik, Amerika itu buruk. Padahal kita harus membaca referensi lain yang melihat dari dua sisi. Rusia pasti ada plus minusnya, Amerika juga pasti ada plus minusnya. Kita jangan gampang memberikan label sesuka kita, gampang terbawa opini yang kadang-kadang menyesatkan kita. Bahasa kasarnya seperti ini kok, ini contoh kasus. Walaupun Amerika liciknya juga ada, Rusia juga sama seperti Amerika, licik-liciknya juga ada, ya. Rusia sering melakukan propaganda di media sosial bahwa dirinya dekat atau berteman dengan Islam. Rusia sengaja menampakkan dirinya dekat dengan Islam, walaupun kenyataannya belum tentu benar, ya. Sebagai contoh, Russia Today adalah media berita yang didanai oleh Rusia. Sputnik juga media berita yang dimiliki oleh negara Rusia. Kedua media tersebut memberitakan hal-hal baik mengenai Rusia dan sering menjelek-jelekkan negara barat. Pokoknya media tersebut sangat memihak Rusia, sangat condong ke Rusia. Nah, sialnya orang Indonesia sangat suka sekali membaca berita-berita dari Sputnik dan Russia Today, di mana kedua berita tersebut condong ke Rusia. Nah, inilah
ya, Indonesia dalam hal ini sudah terbawa oleh propaganda Rusia, ya. Rusia berusaha dalam konteks ini menarik simpati masyarakat Indonesia untuk suka dengan Rusia, untuk menggalang mungkin simpati dari masyarakat internasional. Orang Indonesia itu gampang terkena hoax, tidak mau cross check, ya, malas membaca. Kurangnya literasi inilah yang kita gampang terbawa berita hoax. Semoga mudah dipahami. Presiden Rusia Vladimir Putin merupakan salah satu tokoh yang disukai oleh netizen Indonesia. Sejauh ini kalau kita ngefans ke seseorang itu boleh-boleh saja, tapi masalahnya jangan fanatik buta. Oke, Rusia diketahui membranding Putin sebagai pemimpin yang bijaksana, tokoh yang dekat dengan tokoh agama, ya. Kita boleh ngefans terhadap Putin, tapi jangan sampai karena kita ngefans terhadap Putin, kita membenci pihak lain yang merupakan lawan dari Putin. Semoga mudah dipahami. Sama seperti negara lain, Rusia juga punya kepentingan dalam melakukan kebijakannya. Rusia ketika menjalin kerjasama dengan Indonesia juga punya kepentingan. Rusia juga mau untung jika berteman dengan Indonesia. Nah, oleh karena itu ketika kita melihat Amerika, ketika kita melihat Rusia, kita jangan hanya melihat satu sisi saja. Kita harus mengetahui plus minus dari negara tersebut. Jangan fanatik buta. Itulah pesan di video kali ini. Saya dalam hal ini tidak ingin membangun kebencian terhadap Rusia. Saya objektif. Menurut saya ada beberapa bagian yang saya suka dengan Rusia dan ada beberapa bagian yang saya tidak suka dari Rusia. Begitupun sebaliknya, ada beberapa bagian yang saya suka terhadap Amerika dan ada beberapa bagian yang saya tidak suka terhadap Amerika. Intinya dalam melihat sesuatu harus seimbang, jangan kita mudah terbawa berita hoax. Saya sangat menyesali ketika orang Indonesia kok mendukung invasi Rusia ke Ukraina. Apakah kok nggak kasihan terhadap rakyat yang menjadi korban perang, ya, hanya karena kita ngefans terhadap Rusia. Oke, semoga mudah dipahami. Pokoknya inti dari video ini jangan fanatik buta, harus rajin-rajin membaca referensi agar kita tidak terbawa hoax. Terima kasih. Assalamualaikum.